Perang Rusia-Ukraina hari ini bukan lagi perang seperti yang kita lihat di awal invasi. Tidak ada lagi gambaran kolom tank yang bergerak cepat, tidak ada lagi ilusi kemenangan instan. Yang tersisa adalah perang yang jauh lebih sunyi, lebih lambat, namun jauh lebih menentukan. Sebuah perang yang menguji daya tahan negara, industri, dan kehendak politik. Di permukaan, peta terlihat nyaris tak berubah. Garis depan tampak beku. Namun persepsi itu menipu. Karena di balik peta statis tersebut, pertempuran berlangsung tanpa henti. Inilah fase perang yang paling berbahaya. Ketika perubahan tidak lagi terlihat jelas, tetapi dampaknya perlahan menggerogoti fondasi lawan. Dan Rusia tampaknya sangat nyaman berada di fase ini. Front utama masih berpusat di Donbas, Kharkiv, Zaporizhia, dan Kherson. Setiap hari, artileri berbicara lebih keras daripada diplomasi. Setiap malam, drone menggantikan peran patroli manusia. Tidak ada jeda yang benar-benar aman. Yang menarik, Rusia mulai memberi tekanan di sektor-sektor yang sebelumnya dianggap sekunder. Wilayah perbatasan seperti Sumy bukan diperlakukan sebagai target utama, tetapi sebagai alat. Tekanan kecil namun konstan di wilayah ini memaksa Ukraina menyebar pasukan, memperpanjang garis pertahanan, dan menguras cadangan. Dalam perang modern, memaksa lawan bereaksi seringkali lebih efektif daripada menyerang secara langsung. Rusia tidak berperang dengan tergesa-gesa. Mereka tidak mencari momen heroik, tidak pula mengejar sorotan media. Pendekatan yang digunakan lebih menyerupai doktrin lama yang diperbaharui dengan teknologi baru, menghancurkan kemampuan lawan secara bertahap. Artileri tetap menjadi raja. Posisi Ukraina dihantam berjam-jam sebelum ada pergerakan infanteri. Drone pengintai mengoreksi tembakan secara real-time. Drone kamikaze memburu artileri dan kendaraan satu persatu. Semua berjalan perlahan, metodis, dan berulang. Bom luncur jarak jauh memperlihatkan bagaimana Rusia belajar dari kesalahan awal perang. Pesawat kini tidak perlu menembus pertahanan udara Ukraina. Serangan bisa dilakukan dari jarak aman, dengan presisi yang semakin tinggi. Risiko ditekan, efektivitas dijaga. Ini bukan perang spektakuler, ini perang industri. Dan Rusia, dengan kapasitas produksinya, memahami medan ini dengan sangat baik. Jika artileri adalah palu, maka drone adalah mata. Rusia memanfaatkan drone bukan sebagai senjata tunggal, tetapi sebagai sistem. Drone murah diproduksi massal. Kehilangan satu bukan masalah. Yang penting adalah kontinuitas. Setiap parit, setiap pergerakan, hampir selalu terpantau. Ukraina dipaksa bertahan di bawah tekanan konstan, tidak hanya dari ledakan, tetapi dari kehadiran mata di langit yang tak pernah tidur. Dalam perang seperti ini, kelelahan mental menjadi senjata tersendiri. Sekitar 20% wilayah Ukraina kini berada di bawah kendali Rusia. Angka ini sering diperdebatkan, tetapi maknanya jelas. Wilayah tersebut mencakup kawasan industri penting, jalur energi, pelabuhan, dan simpul logistik strategis. Kemajuan Rusia dalam setahun terakhir memang terlihat kecil jika diukur dari luas wilayah. Namun pendekatan ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Rusia tidak mengejar peta yang indah. Mereka mengejar posisi yang bisa dipertahankan, dipasok, dan dimonetisasi secara strategis. Dalam perang panjang, stabilitas seringkali lebih bernilai daripada ekspansi cepat. Tidak ada indikasi Rusia akan melakukan serangan nekat ke kota-kota besar Ukraina dalam waktu dekat. Fokus mereka tetap konsisten,
menyempurnakan kontrol di Donetsk dan Luhansk, memperkuat posisi di selatan, menekan Kharkiv dari arah Kupiansk, serta menjaga tekanan di wilayah perbatasan. Pendekatan ini mencerminkan perhitungan jangka panjang. Rusia tampaknya memahami bahwa kemenangan dalam konflik ini tidak harus datang dalam bentuk parade kemenangan, tetapi dalam bentuk ketahanan. Dunia Barat terus menyuarakan kecaman dan menjatuhkan sanksi. Bantuan ke Ukraina tetap mengalir, namun tidak selalu konsisten. Politik dalam negeri, kelelahan publik, dan kepentingan nasional mulai membatasi ruang gerak. Di luar Barat, banyak negara memilih sikap pragmatis. Tidak semua negara melihat konflik ini dengan lensa ideologis. Bagi sebagian besar dunia, stabilitas dan kepentingan ekonomi lebih diutamakan. Sementara itu, Rusia, meski berada di bawah tekanan besar, tetap berdiri. Industrinya beradaptasi, militernya terus beroperasi. Negara itu tidak runtuh seperti yang dulu diprediksi banyak pihak. Perang Rusia-Ukraina telah berubah menjadi ujian siapa yang mampu bertahan paling lama. Bukan hanya di medan tempur, tetapi juga di pabrik, di ruang politik, dan di opini publik. Rusia menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi perang panjang. Ukraina bertahan dengan keberanian luar biasa, namun ketergantungan pada dukungan eksternal adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam konflik seperti ini, waktu adalah variabel paling berbahaya. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.